subuh ini Allah berkahi kita dengan bangun, karena dalam hadis-hadis Nabi disebutkan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku, bagi mereka yang bangun subuh hari. Jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan, bukan karena kata-kata si rahib Yahudi, seandainya umat Islam bangun subuh, sholat subuh jumlahnya seperti sholat Jumat, tentulah kami Yahudi kalah. Bukan karena si rahib yang bicara. Jadi banyak orang-orang yang semangat bangun subuh karena kata si rahib, tapi tidak semangat bangun subuh karena kata sang baginda Rasulullah SAW. Jadi banyak gerakan-gerakan subuh itu karena si rahib, bukan karena Rasulullah SAW. Ya, tapi karena nafsu ingin mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh itu tidak perlu pakai nafsu, tapi memerlukan kepada pengendalian si nafsu itu. Ya. Itu perkataan daripada rahib Yahudi mengenai realitas orang-orang Palestina di Al-Quds. Al-Quds itu sepi, yang ramai itu pengunjungnya. Kita jalan ya, sebelum subuh di gang-gang ke Masjid Al-Quds, itu sepi. Bila orang itu ramai, hanya Ramadan, itu pun konflik, ada aja masalah. Dan kita menyaksikan itu sangat menyedihkan. Ya. Cheers. Ya. InsyaAllah kita akan mengkaji surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 ya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebelum kita memulai, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk diri kita sendiri dan para guru-guru, orang tua dan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya keramu ya insyaallah ta'ala amin. Semoga Allah membuka mata batin kita semua untuk membaca dan menerima ayat ini. Innal ladzina, inna sesungguhnya, alladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata, Rabbuna Allah, Rabb kami, pencipta kami, pengatur kami Allah. Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Istiqamah itu dari bahasa Arab, dari kata istaqama, yastaqimu, istiqamatan ya. Apa maknanya? Dari kata qama yaqumu qiyaman. Istiqamah berusaha untuk tegak berdiri, berusaha tangguh, itu arti istiqamah. Jadi istiqomah itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Istiqomah itu orang yang berusaha memperbaiki kesalahan. Itu istiqomah. Istiqomah itu bukan orang yang selalu benar, tapi istiqomah itu orang yang berusaha mendekati kebenaran, bukan orang yang merasa paling benar. Itu istiqomah ya. Orang yang berusaha untuk mendekati kebenaran, orang yang berusaha selalu memperbaiki kesalahan. Kalau Assalamualaikum mungkin kita menerjemahkan istiqomah itu orang yang selalu baik. Enggak. Istiqomah bukan itu. Istiqomah orang yang berusaha baik, bukan selalu baik. Jadi mungkinkah orang yang istiqomah itu terjebak kepada maksiat berulang kali? Mungkin, tapi mereka lebih rajin taubat daripada maksiat. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Disebutkan di situ lafaz tsumma, kemudian itu menunjukkan bahwa dari kalimat Rabbuna Allah, mereka beriktikad bahwa Tuhan kami, pencipta kami hanya Allah. Proses kepada istiqamah membutuhkan waktu yang panjang. Makanya dalam Al-Quran digunakan kata penghubung summa, atau penghubung, tapi menunjukkan jarak yang lumayan jauh. Ada proses. Jadi summa terjemahan aslinya kemudian. Bisa juga diartikan kemudian mereka berusaha untuk berdirian teguh. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidaklah ada khauf, ada kegelisahan. Khauf itu gelisah.
Tidak ada kegelisahan, ketakutan dalam diri mereka. Jadi takut yang mana? Takut gelisah. Kalau takut, takwa ada. Tapi takut gelisah tidak ada. Itu beda makna takwa dengan khauf. Kalau khauf, takut gelisah. Takut yang membuat kita gelisah. Tapi kalau takwa, takut yang membuat tenang. Khauf itu adanya di pikiran. Walahum tidak pula mereka yahzanun. Mereka mengalami, merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Yahzanun itu fi'il mudhari', selalu, sedang dan selalu. Mereka kalau sedih, udah sedih sekali, tapi tidak berlarut-larut, tidak berulang-ulang. Lalu apa kata Allah? Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Tapi tinggal di dunia sebelum masuk surga. Jadi kalau ingin melihat ahli surga di dunia, ciri-cirinya hanya dua. Mereka mengatakan Rabbunallah, lalu mereka istiqamah. Ulaika ashabul jannah. Mereka lah ahli surga, penghuni surga yang hari ini masih ada di dunia. Khalidina fiha. Mereka nanti kekal. Apa perbedaan baqa dengan Khalid? Kalau baqa itu zat Allah. Kalau Khalid, orang yang Allah berikan kekekalan. Ya, itu beda baqa dengan Khalid. Cuma dalam terjemahan Indonesia hampir sama. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam surga. Jazaan. Sebagai balasan bima kanu ya'malu. Terhadap apa yang mereka telah lakukan, sedang lakukannya. Kanu adalah mereka, ya'malun dahulu lakukan. Bapak Ibu yang bukan Allah, ayat ini sedang ingin menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang hatinya selamat. Fala khaufun alaihim. Apabila kita menyimpan sesuatu yang buruk di rumah, Bapak Ibu menyimpan narkoba di rumah, pasti gelisah. Pasti gelisah. Bapak Ibu tahu korupsi tapi didiamkan, pasti gelisah. Pernah bahkan terlibat, pasti gelisah. Orang-orang yang istiqomah itu tidak menyimpan hal itu di hatinya. Itu yang disebut tsumma istaqamu, lalu mereka berusaha untuk istiqomah. Berdasarkan ayat ini mengatakan Rabb, Tuhan, rububiyah itu cukup. Ini berbeda dengan seorang imam dahulu yang mengatakan tauhid rububiyah tidak cukup. Bagi dia mesti ada tauhid uluhiyah. Tauhid artinya mengesahkan rububiyah Allah sebagai pencipta. Uluhiyah meyakini Allah berhak disembah. Itu perbedaan yang dibuat oleh Syekh namanya Ibnu Taimiyah. Pandangan ini kemudian dipakai oleh saudara-saudara kita Wahabi, Salafi, yaitu hak mereka pakai itu. Namun pandangan ini ditolak oleh para ulama mayoritas ahlu sunnah. Ya. Jadi dalam bab ilmiah itu boleh-boleh, berbeda faham boleh. Yang nggak boleh itu benci-bencian karena beda faham. Ya. Berdasarkan ayat ini mengatakan Rabbuna, tauhid rububiyah. Allah pencipta kami, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari ubun-ubun sampai jari-jari. Allah lah yang mencipta. Bapak Ibu, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguh orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami, pencipta kami. Kata kawan, tidak boleh menyebut kata Tuhan. Kira-kira sebut saja Rabb. Kira-kira tidak boleh menyebut kata Tuhan. Kiranya kawan baru pulang dari pesantren atau kampus di luar sana, kurang kursus bahasa Indonesia, sehingga mempersoalkan terjemahan Rabb menjadi Tuhan. Tidak usah pakai itu. Jadi kata Tuhan itu disepakati oleh para ulama boleh dipakai untuk menerjemahkan kata Rabb dan kata ilah. Yang tidak membolehkan itu berarti tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik, bahasa Melayu dengan baik. Ya, jadi kita clearkan bahwa boleh menyebut kata Tuhan. Tapi kalau zikir tetap Allah, tetap Subhanallah. Jangan diganti dengan kata Tuhan. Nanti berganti Tuhan. Jadi hantu-hantu nanti ya. Kita kalau zikir tetap dengan lafaz yang Allah berikan, lafaz Allah. Ya. Apa perbedaan iblis dengan manusia yang disebutkan di ayat itu? Iblis mengatakan Rabbuna Allah, tapi mereka tidak mau istiqomah. Bahkan iblis ingin mewakili Tuhan. Apa kata iblis? Ya Rabb, wahai Tuhan penciptaku, izinkan aku menguasai kolbu manusia.
Apa kata iblis? Izinkan aku menguasai kolbu manusia. Sedangkan yang boleh menguasai kolbu hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala. Allah mengizinkan bagi iblis untuk menguasai darahnya manusia. Maka orang-orang yang terlalu kuat darahnya itu mudah diperdaya oleh iblis. Oleh karenanya di dalam Islam ada amalan melemahkan darah. Itulah namanya puasa. Jadi tad'iful quwa, begitu kata Imam Ghazali. Puasa itu melemahkan kekuatan darah. Maka berpuasa menahan dari fajar sampai terbenam matahari. Lah pernah puasa 20 jam, Bapak Ibu. Kami awal sampai di Eropa puasa 20 jam. Bahkan 22 jam. Sampai di satu wilayah di Eropa sudah 16 jam. Kemudian jalan-jalan sampai 18 jam. Sampai di penginapan takolok berapa jam jadinya? 22 jam. Baru kali itu puasa seumur hidup sepanjang hari. 24 jam kurang 2. Ya, pernah kejadian dulu ya. Tahun 2016. Dan itu melemahkan. Apa yang dilemahkan? Darah. Sebab asyaitan yajri majrad dam. Syaitan mengalir dan dia bersemayam pada darah. Itu yang sering kami sebutkan beberapa waktu lalu, mungkin yang sering menyimak. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Fathur Rabbani, "Inna syaitanal jin la yaqdiru 'alal insan illa bi syaitanil ins." Sesungguhnya syaitannya jin tidak sanggup memperdaya manusia kecuali melalui syaitan yang sudah menguasai manusia. Syaitan manusia. Syaitan yang darahnya sudah dikuasai oleh jin yang sudah menguasai tubuh manusia. Oleh karena itu dianjurkan, kata Sayyidina Abu Hurairah, "Awsani habibi khalili," berwasiat kepadaku kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "an asuma salasata ayyam," agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, kini bulan Syawal, kalau mau lanjut 6 hari, mesti berturut-turut. Ya. Jadi salah satu cara istiqomah puasa 3 hari sebulan. Nah, ada beberapa teknik caranya. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Atau langsung di awal atau di tengah. Nah, disebut puasa bid. Bid itu puasa bulan seperti telur. Bid. Bisa juga diartikan puasa bulan sangat putih. Abyad. Allahu a'lam maknanya. Bapak Ibu yang bukan Allah, coba perhatikan. Sesungguhnya orang mengatakan Rabb kami Allah, summa istaqamu, lalu mereka istiqamah, maka mereka tidaklah gelisah dan tidaklah bersedih berkelanjutan. Tidak gelisah itu jiwanya, tidak sedih itu jiwanya. Berarti ayat itu sedang berbicara tentang apa? Tentang orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu istiqamah zahir dan batinnya. Jadi bukan hanya membaca dengan zahir, tapi membacanya dengan batinnya. Nah, orang-orang yang istiqamah zahir dan batin, itulah yang nanti hilang gelisah. Gelisah itu kan kalau bagi pencari Tuhan, mereka dapat merasakan gelisah itu dari muda. Remaja sudah mulai mencari ketenangan. Itu sebabnya banyak remaja ingin belajar agama, kemudian masuk aliran-aliran aneh-aneh, ingin mencari ketenangan. Ya. Itulah kelirunya remaja. Beragama tujuannya mencari tenang. Perhatikan, beragama bukan cari tenang. Beragama itu mencari ridha Allah. Kalau beragama cari tenang, kalau tidak dapat ketenangan dalam beragama, agama nanti ditinggal. Tenang itu bukanlah Tuhan. Tuhan kita bernama Allah, bukan ketenangan. Ketenangan itu satu hadiah dari Allah kepada orang yang benar dalam bertuhan. Innal ladzina qalu, orang-orang yang benar dalam mengatakan Rabbuna, Tuhan kami Allah. Itu tujuan beragama. Jadi tujuan beragama memantapkan makna Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Maka Imam Ghazali menurutkan makna Rabbuna Allah. Apa maknanya? Rabbuna Allah itu kalau dibacakan pakai la ilaha illallah, sampai kepada makna la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang membangunkan barusan. Nah,
Tadi bangun karena alarm atau bangun karena dibangunkan Allah? Gimana? Apa kata kawan yang ikut? Tentu Pak. Selesai jam 2 di surau, jam 4:30 lah jago. Barasong. Tapi apa yang tambah kuat? Itu pertanda. Yang menghidupkan, yang menyegarkan bukanlah tidur. Yang menyegarkan, yang menciptakan tidur. Dan yang menciptakan tidur dan ngantuk itu tidak pernah tidur dan ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hatta urusan tidur Allah yang atur. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Abdul Hasan Asy'ari, apa kata mereka sepakat? Kami puluhan tahun. Abdul Hasan Asy'ari mengatakan, alhamdulillah aku 20 tahun salat subuh dengan wudu Isya. Salat subuh, wudunya wudu Isya. Artinya mereka tidak batal walaupun mengulangi wudu. Tapi tidak batal. Dan umur mereka rata-rata panjang. Itu bukti bahwa iklan minum setiap hari mesti 8 liter itu tidak benar. Mohon maaf ya kepada penjual air, jual selain itu. Tidak usah sesatkan opini umat. Betul kata dokter begitu ya, kata dokter. Dalam kitab ada. Cuma imam-imam tadi orangnya sehat, tidak sakit gulu, tidak punya penyakit kandung kemih. Sholat subuh pakai wudu Isya. Berkatalah Imam Surawardi, Imam Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif, Sarraj dalam kitab tasawufnya. Apa kata mereka? Dulu para masyayikh kami mengatakan, kurangilah minum, maka engkau akan kurang ngantuk. Kurangilah makan, maka darahmu akan melemah, akan mampu dikuasai. Ya. Maka tips mereka itu, kalau sudah malam kurangi makan, kurangi minum. Kalaupun minum yang menguatkan. Contohnya minum kopi yang asli. Maka di Jawa, pesantren-pesantren Jawa dan habaib-habaib di Yaman, mereka mewiridkan minum air. Wirid itu artinya membiasakan minum air yang ada kopinya, tapi yang asli tanpa gula. Kalau di kita baik kopi semanih-manihnya bahkan sekali gula ya. Jadi minum kopi pun ada thariqahnya, ada mazhabnya Pak, ada kaifiatnya ya. Ada berkaifiat segala satu. Ulama-ulama dulu jarang minum kalau siang malam hari, jarang makan kalau siang hari. Kalau di Indonesia agak sulit. Di negara Jawa sudah pengajian makan ya. Maka wajar yang pertama kali kena penyakit gula buya ya. Indah dimakan jamaah sedih. Saran ambu kalau majak buya makan sebelum pengajian, sehingga masih bergerak badannya, masih terbakar itu karbonya dan dia sehat ya. Kalau mau ngajak buya makan aku nggak nyurah bu. Kan nanti banyak pengajian di siko ke masjid ya. Atau Pak Ismail tadi, Pak Ismail, perhatikanlah kami, berilah saran kami, itu salah satu saran tuh. Jadi kalau kajak buya makan sebelum mengajar, kecuali buya baru datang. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi innallazi naqalu rabbuna Allah. Sungguh orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, itu bukan hanya dengan lisan. Jadi ada 3 jenis orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Satu yang mengatakan dengan lisan, tapi kalbunya tidak, kalbunya lalai. Wa qalbuhu ghafil. Lisannya membaca Rabbuna Allah, tapi hatinya lalai. Yang kedua, man qala Rabbuna Allah, siapa yang mengatakan Rabb kami Allah, kalbunya mengikuti makna, mentasdik, menerima, mempercayai Allah lah penciptanya. Bapak Ibu, adalah bauban, lebih pandai menahan uban. Lebih sanggup Bapak menahan uban Pak? Coba, uban tumbuh, aku belum sampai ke janggu-janggunya, uban. Lebih bisa Pak menahan uban Pak? Enggak. Dulu wajah gagah, kinilah mulai ke keriput. Lebih bisa menahan keriput? Enggak ya. Artinya kita tidak berkuasa terhadap wajah kita sendiri. Mau tidak mau, terima Allah sebagai Tuhan atau tidak terima, itu wajah bukan kita yang atur. Lebih bisa request Pak, bangun besok pagi muka muda kembali, wajah awet muda, lebih bisa. Yang mungkin awet tua kok lagi, gigilah dan ompong balik ya. Kalau anak kita ompong lucu Pak, kalau seumuran Bapak ompong nah lucu menyebalkan ya. Itu gigi ingin awaknya tumbuh balik, tapi dia tumbuhnya tanda kita tidak menguasai tubuh kita sendiri. Itu nggak menguasai tubuh sendiri. Itulah mana Rabbuna Allah, percaya tidak percaya, terima tidak terima, Rabbuna Allah, katakanlah Tuhan kami Allah, yang mengatur kamu itu Allah. Itu mana Rabb ya, Allah yang maha atur. Dan yang ketiga, itu yang paling bagus.
Orang yang membaca Rabbunallah, batinnya, ruhaninya tidak hanya sekedar percaya, tapi mulai merasakan. Jadi kalau yang kedua, man qala Rabbunallah wa amina billah wa saddaqah. Yang ketiga, man amana billah wa saddaqahu wa zaqahu. Orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah, percaya kepada Allah, lalu ingin menjalani jalan, menjalani latihan untuk merasakan Allah itu memang yang mengatur. Ya. Satu kali ada seorang murid, ya, iktikaf di surau. Bahasa orang kampung Besuluk, bahasa hadisnya iktikaf. Iktikaf orang itu tidak biasa buang air besar BAB dengan cara jongkok, biasanya pakai duduk. Akhirnya badannya stres badannya. 3 hari tidak buang air besar. Kira-kira kalau 3 hari wak tidak buang yang besar, lebih sehat badan. Kira-kira. Jadi kiranya kalau ada yang disimpan di dalam, itu justru membuat badan kita gelisah, nggak nyaman. Itulah nasib orang-orang yang menumpuk hartanya. Kamu menumpuk makanan, menumpuk harta, itu nasibnya kamu. Dia akan gelisah. Jadi kalau ada orang-orang yang gelisah, menyimpan beberapa harta, keluarkan haknya. Sebab yang kita keluarkan kotoran, itulah asbabnya zuriat Rasulullah, keluarga Rasulullah tidak boleh menerima harta sedekah. Sebab harta sedekah itu kotoran. Sedangkan para zuriat Nabi, Ahlul Bait, yang kalau di Jawa orang kenal habaib. Orang awak kan tidak terlalu kenal dengan habaib. Ya, mulai-mulai kini, bahkan ada ustaz di negara Jawa tidak mempercayai habaib, tidak mempercayai zuriat Nabi. Inilah mulai lagi di Banten. Seorang kiai tidak percaya dengan habaib. Kalau dia tidak percaya ada zuriat Nabi, maka mereka sedang tidak percaya dengan semuanya. Tidak percaya dengan Wali Songo, tidak percaya dengan habaib hari ini. Itu berlebihan. Nah, zuriat Nabi darahnya suci. Maka kalau memberi kepada zuriat Nabi bukan sedekah, kepada mereka sebut hadiah. Keluarga Nabi, kota begitu ada ulama, ada ahlul bait. Ulama itu keluarga batinnya Nabi. Kok adab, sekedar adab saran. Kalau berbagi kepada guru, jangan sebut kau sedekah guru, tapi katakan kepada guru, ini hadiah wahai Tuhan guru. Apa sebab? Guru itu hatinya mulia. Sangat tidak elok kalau kita mengatakan ikut sedekah guru, kecuali guru seorang yang fakir miskin. Jadi kepada guru disebut dengan hadiah. Ingin dapat syafaat guru, tak? Orang yang diberi syafaat oleh guru cuma satu, orang yang dicintai guru. Dalam hadis disebutkan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Kalau kita dapat cintanya para ahlullah, Bapak Ibu pasti dapat syafaat. Jadi Imam Abu Yazid didatangi seorang muridnya dan mengatakan, wahai Tuan Syekh Abu Yazid. Abu Yazid itu wafat 261 Hijriah. Ulama terdahulu, ulama salafus saleh. Itu salafnya gitu. Banyak orang mengaku salaf, tapi mereka tidak punya silsilah sanad kepada salaf. Kalau kita punya silsilah kepada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata beliau? Jika engkau ingin mendapatkan perhatian Allah, maka buatlah para kekasih Allah cinta kepadamu. Jadi buat tersinggungnya, gimana menyinggung guru, menyindir guru. Ya. Padahal yang dapat izin menyindir itu guru. Guru itu tugasnya menyindir orang. Cuma murid karena tidak sungguh-sungguh berguru, setiap disinggung sama gurunya, tersinggung, sakit hati. Tidak datang ke masjid kan? Tidak datang ke surau kan? Bapak Ibu yang bukan Allah, kata Imam Abu Yazid, jika engkau ingin dapat syafaat, cintailah ulama-ulama ahlullah, kekasih-kekasih Allah. Apa sebab? Allah itu hanya memperhatikan di alam itu kolbu para kekasihnya. Kalau di hati para kekasih Allah ada nama awak, sukunya jawab, sonaknya jawab, maka kita dapat syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang diperhatikan oleh Allah? Allah itu tidak mau memperhatikan alam semesta, dunia, mulai dari dicipta sampai terakhir. Allah atur, tapi Allah tidak perhatikan dalam pengertian memperhatikan dengan rahmat, memperhatikan dengan perhatian khusus, tidak. Allah setelah menciptakan dunia tidak pernah memandang. Lalu siapa yang dipandang oleh Allah? Kolbu kekasihnya. Ini hari Jumat. Dalam hadis dikatakan, aksiru as-salata alayya fi yaumil Jumat. Perbanyaklah berselawat kepadaku pada hari Jumat.
Lalu disebutkan di ujung hadis, sesungguhnya salat kamu, salawat kamu sampai kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudah. Ya. Para sahabat protes. Jadi sahabat itu ada yang menggunakan logikanya dalam ikut Nabi. Itu boleh. Logika ingin mencari kebenaran. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepada engkau? Wa qad taramta, engkau telah binasa. Tubuhmu sudah hancur. Apa kata Nabi SAW? Inna allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap tanah bumi untuk merusak tubuh para nabi. Jangankan ruhnya, tubuhnya tidak rusak. Begitu juga pewaris-pewaris nabi radhiyallahu taala anhum, ya. Jadi jangankan ruhnya mereka, tubuhnya tidak rusak. Suatu kali di Bogor, Bapak Ibu, di Bogor pernah kami sampaikan, ada seseorang ibu-ibu penjual nasi uduk, kalau Jawa menjual lontong. Setiap pagi jualan. Tapi setiap pagi itu ada orang yang aneh datang, berpakaian lusuh, hanya diam dari situ, menyambil langsung nasi uduknya langsung lagi. Beberapa waktu meninggal. Setelah meninggal dikubur, di mana dikubur? Dekat sungai. Kilonya air, tanahnya runtuh. Apa istilahnya, abrasi. Ya, diceklah sama keluarga. Nanti siap, Pak. Nanti siap. Ya, rajin mana Pak? Nanti siap ya. Nanti mau bantu ya. Akhirnya dicek sama keluarga, itu kuburannya yang tadi hancur, dicek dalam kapannya masih utuh dan tubuhnya masih utuh. Ditanyalah sama orang kepada keluarga, apa amalan si ibu-ibu? Jadi menjadi kekasih Allah itu tidak mesti laki-laki, tidak mesti kiai, tidak mesti ustaz, tidak mesti buya. Kiranya ibu itu laku tidak laku kali, ingin berbagi dengan fuqara dan masakin. Rutin istiqomah. Ya, lain dengan kawan, datang lo dan boleh lo pulang pokok leh. Kalau ibu kuda, setiap kali lihatnya bagi. Bahkan mungkin beberapa hari tidak ada untung, hanya bagi-bagi. Tapi dia wafat menjadi kekasih Allah Taala. Bumi pun tidak berani sentuh. Nah, itu hari Jumat, setiap salawat disampaikan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kini masih Rasulullah nggak? Yona. Itu Rasulullah di enggaknya. Rasulullah itu dulu, kini tetap Rasul. Sebelum beliau dilahirkan, beliau sudah nabi belum? Sudah nabi belum? Kata beliau dalam hadis yang sahih, ana awaluhum nabiyyan, ana awalun nabiyyin fil khalq. Ini redaksi lain. Aku adalah nabi pertama di kalangan makhluk, wa akhiruhum fil ba'ti, tapi terakhir diutus. Maka berbeda nubuwah dengan bi'tsah. Nubuwah kenabian, bi'tsah diutus sebagai rasul. Jadi beliau sebelum lahir sudah nabi atau belum? Bagi kira-kira sudah. Nah, apa buktinya? Di dalam riwayat Imam Al-Hakim, Sayyidina Adam ketika awal masuk di surga, Nabi Adam hari pertama di surga, sehari di surga 1000 tahun. Nabi Adam sudah ratusan tahun di surga. Melihat ke atas, arash. Di arash tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hadis ini dikatakan sahih oleh Imam Hakim, tapi didhaifkan oleh Albani. Albani itu salah satu imamnya orang sebelah, ya, yang membid'ahkan kajian Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak masalah, itu haknya meneliti. Cuma kita punya hak belum membantah. Kata Sayyidina Adam, ketika aku mengangkat kepalaku ke atas, jadi surga katanya itu langsung arash. Surga Firdaus atasnya langsung arash. Arash itu berarti istana milik Allah, bukan berarti Allah tinggal di situ. Untuk siapa istana itu? Makhluknya itu siapa? Ternyata yang diizinkan naik ke atas arash baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tertulis, mereka tertulis. Ya, kalau ada jalan-jalan itu tertulis namanya. Nah, ada beberapa masjid itu sekeliling itu kaligrafi berjalan. Ada namu penceramah hari ini. Nah, kalau yang tertulis di aras bukan nama penceramah, yang tertulis di aras nama setelah nama Allah. Itulah makna wa rafa'na fi'il madhi, kata yang berlalu. Dan kami telah mengangkat engkau, wa rafa'na laka, bagi engkau wahai Muhammad, zikra, sebutan namamu. Ketika Sayyidina Adam mengangkat kepalanya ke langit, namanya sudah tertulis. Itu wa rafa'na. Maka orang-orang yang diangkat rohaninya oleh Allah,
hanya orang-orang yang kalbunya tertulis nama Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad adalah nabi sebelum lahir, berarti sudah bawa rahmat atau belum? Sudah bawa rahmat atau belum? Apakah rahmatnya Nabi tergantung beliau sudah lahir? Bagaimana gitu? Kalau beliau sudah Nabi, sedangkan belum lahir, itu Nabi pada apa? Nur beliau. Nabi Adam diizinkan mengakses surga. Surga sawa swarga, bahasa Sanskertanya surga. Itu bahasa Sanskerta, bahasa orang Hindu, bahasa orang Buddha. Sedangkan di dalam Al-Quran disebut jannah, kebun-kebun, kebun-kebun, taman-taman. Apa kata Sayyidina Adam ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra? Apa yang tertulis? Ketika aku melihat ke surga, surga itu punya pohon-pohon, itu urat-urat pohonnya bertuliskan Ahmad, Muhammad, dan nama-nama Nabi yang lain. Bahkan bidadari yang sangat luar biasa cantiknya, ya, urat pembuluh darahnya itu bertuliskan kaligrafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidina Adam menikah dengan Sayyidatuna Hawa, kita sering sebut Siti Hawa, itu bukan pakai ha, pakai ha, bukan Siti Hawa, tapi Siti Hawa pakai ha. Semua orang menyebutnya Eva, bukan va, tapi va, antara waw dan f, v, Eva, ya. Orang di luar itu menyebut waw itu v, ya. Sayyidatuna Hawa ketika beliau dicipta, Sayyidina Adam ingin langsung peluk. Ditegur Sayyidina Jibril, dam, mahar, bayar dulu mahar, baru boleh digauli. Akhirnya Sayyidina Adam membacakan satu mahar yang membuat Sayyidina Jibril kaget. Apa maharnya? Berselawat kepada yang namanya tertulis di Arasy. Itu Jibril tidak sanggup melihat itu, tapi Adam tembus matanya, pandangannya, sehingga melihat apa yang ditulis di Arasy. Jibril tidak mampu, Pak, memandang Arasy itu tidak sanggup, tapi Nabi Adam Allah berikan kesanggupan. Ternyata Jibril sudah berselawat ribuan tahun dengan selawatnya Sayyidina Adam. Maka disebutlah oleh para ulama salawat itu salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sudah muncul, fisiknya belum, nurnya sudah, ya. Hari Jumat itu Nabi Adam dicipta. Bahkan konon itu nikahnya hari Jumat, tapi tidak disebutkan di riwayat yang sahih. Bahkan Nabi Adam turun ke bumi itu hari Jumat. Jadi hari Jumat ini kok itu hari bersejarah bagi kita. Apa sejarahnya? Kakek moyang awak bernama Nabi Adam dicipta hari Jumat, masuk surga hari Jumat, keluar dari surga hari Jumat. Payah hidup di dunia, Pak. Menyesal hidup di dunia, enggak? Ya, bersalahan Sayyidatuna Hawa dan Nabi Adam. Ya, yang mengajarkan bahwa Sayyidina Adam, Sayyidatuna Hawa itu salah, itu ajaran Bani Israel. Nabinya Bani Israel berpikir begitu. Namanya Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Adam, nanti mereka ruhnya bertemu. Adam, kaukah kakek kami yang membuat kami terusir dari surga? Begitu cara Nabi Adam. Nabi Adam diejek oleh Nabi Musa. Bani Israel itu dari tukang cemeh. Nabinya itu cukup menyindir. Itu sindiran cerdas Nabi Musa. Tapi tidak usah khawatir, Nabi Adam pernah jadi dosen di surga. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ambihum bi asma'ihim, Nabi Adam, ajarkanlah, beritahu mereka para malaikat tentang nama-nama benda-benda di surga. Itu malaikat sudah ribuan tahun tinggal di surga, tapi tidak pernah diajarkan mengenai benda-benda di surga. Tapi Nabi Adam sekali diajarkan langsung paham. Langsung paham. Apa kata Nabi Adam kepada Musa? Oh, ini ya Musa yang katanya pintar berkalam-kalam dengan Allah, tapi tidak mengerti takdirnya Adam sebelum Adam dicipta oleh Allah. Maka kalahlah Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam. Ada yang pengen debat? Jadi kalau ada di dunia, orang mewarisi ilmu Nabi Adam, itu tidak akan pernah kalah berdebat, kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang bukan Allah, bersalawat pada hari Jumat bagian dari cara beristiqamah. Bagian dari cara beristiqamah. Percaya atau tidak Bapak Ibu, kami sering mengalami pertemuan rohani dengan baginda Rasulullah hari Jumat, baik tidur ataupun jaga, baik tidur ataupun jaga, baik malam Jumat mulai dari malam tadi
sampai nanti siang, sampai sore. Jadi nanti kalau sebelum Jumatan jam 10 aja sekolah, duduk dulu apakah di rumah atau langsung di masjid, mulai sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nggak usah lagi debat pakai sidina atau tidak, ya, itu perdebatan ahli fikih. Kalau orang-orang yang punya adab rohani tidak lagi debat. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, akulah penghulu manusia pada hari kiamat wal fakhar. Bukan karena sombong. Jadi nggak usah lagi debat masalah itu. Kalau betul engkau adalah pengikut Nabi Muhammad, salawat dan hormati beliau. Mau pakai sini nggak pakai sini nggak usah diperdebatkan. Ya, itu debat-debat lamun. Kini bang angin boleh. Ya. Nah, salawat yang paling afdol itu kalau Jumat, itu salawat dengan lafaz engkau. Mau diajar nggak? Ya. Kajian lah banyak, tapi boleh diamalkan. Ya. As-salatu wassalamu alaika, pakai ka. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kita sama-sama. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada engkau, wahai kekasihku, wahai tuanku, baginda Rasulullah. Boleh diirama-iramakan seorang, baca ulang sebanyak-banyaknya. Kalau kita punya kekasih, awak senang diingat sang kekasih. Bahkan kita tidak ingin kekasih itu mengingat hanya beberapa menit, beberapa jam. Inginnya kekasih itu ingat kita berjam-jam. Benar tak? Ya? Rasulullah fisiknya sudah wafat, tubuhnya masih utuh, rohaninya masih sibuk membalas salawat. Apa kata Nabi SAW? Inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berjalan, bergerak. Yuballighunani salamakum. Tugas mereka menyampaikan salam kamu. Di hadis Abu Dawud, fa'aruddu, maka aku langsung menjawab salam. Khusus hari Jumat Rasulullah langsung jawab. Kalau di luar hari Jumat itu perantara malaikat. Bertanyalah seorang mahasiswa di Palembang. Apa pertanyaannya? Ustaz, lihat itu sibuk Rasulullah tuh bila sempat membalas. Udah sholat tuhuran di masjid salawat, tuh baca lagi menjawab. Baca jawabnya. Bagi kilo. Beliau cie yang salawat 1000 di satu waktu. Baca lagi menjawabnya. Awak salaman di orang payah. Ambo pada nggak tutup Facebook, nggak tutup Instagram, nggak tutup, bahkan WA pun nggak leh. Apa sebab? Nggak sanggup balas. Membalas itu nggak sanggup lah. Indah dibalik, balah. Dibalik koin, nanti lo dibalik. Kini lo kilonya orang tuh banyak angkasak bu ya. Bisa nyobain tip. Apakah pesannya sudah dibaca atau belum? Ya, ada aplikasinya, ada bagian pengaturannya. Oh, kalau kirim email, kirim salam lewat sosial media, ketahuan dijawab atau tidak. Lebih canggih Rasulullah atau Instagram? Lebih canggih Rasulullah atau Facebook? Kalau tahu ilmu cara mengatur di kolbu, mengatur rohani, apakah salam wabit dari jawab atau belum? Oh, itu indahnya bukan main. Orang itu akan kecanduan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, solawat tadi sampai terindah, itu berarti belum ketemu untuk polanya. Tapi kalau disetel kolbu itu dengan cara yang benar, tapi cara nyetelnya rahasia, ya, itu rahasia. Hanya diberi kepada orang yang sering merahasiakannya. Kami maneh-maneh aja lah. Baca kalau Ustaz, ya, tidak disikung muka juga, ya. Atau cara, ada latihannya, latihan nyetel kolbu. Pertama beli handphone Android, lancar, salah-salah enggak? Salah-salah. Tapi setelah diulang, mungkin gagal loh Bapak Ibu daripada main handphone lain. Jadi ada cara melatih kolbu supaya tahu salam apakah sudah dijawab sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari cara. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, itu bagian dari itu. Berlajin enggaknya menyetel kolbunya. Oleh karena itu, kalau mengucapkan salam, jangan hanya mengucapkan salam dengan lahir, ucapkanlah salam dengan batin. Sebab fisik beliau betul sudah ditidurkan Allah, tapi batinnya, ruhnya sampai hari ini masih menjawab. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, jutaan orang berselawat, bagaimanakah cara baginda Rasulullah menjawab? Itulah rahasia salawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badr, anta nurun fawqa nuri. Duhai baginda, anta, orangnya seakan-akan ada di depan. Itu rahasia mahalul qiyam.
berdiri gitu Al-Qiyam baca ya Nabi salam alaika, wahai baginda salam atas engkau. Engkau itu jauh atau dekat? Dekat. Rasulullah itu selalu hadir, itu yang jarang hadir. Ketika dibacakan seperti itu, karena hadirnya secara rohani, maka salam yang diterima cuma salam yang bertumbuh dari alam rohani, dan salam yang akan didengar, bahkan terdengar balasnya oleh orang yang tadinya tubuhnya fisik dikuasai oleh pikiran, kini tabalik, kalbunya menguasai pikirannya, bukan pikirannya masih kalbunya. Disitulah orang-orang ahli zikir, ahli salawat mampu merasakan salawatnya sudah sampai kepada baginda Rasulullah SAW.